Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada semua pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi umur panjang, sehingga kita bisa menikmati bulan Ramadan. Semoga dalam menikmati bulan Ramadan ini kita diberi kekuatan iman dan takwa, juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa sekalian, sehubungan saat ini adalah bulan puasa, maka kita akan membicarakan tentang masalah puasa. Puasa itu diperintahkan Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala justru malah di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nabi menerima wahyu dari Allah, dari malaikat. Dalam kitab suci Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong akeh kang padha iman, kutiba den perdoake alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu puasa. Kama kutiba kaya oleh diferdoake apa poso alal ladzina ing atase wong akeh min qablikum kang tetep saking sadurunge ira kabeh la'allakum supaya sira kabeh iku tatakuna padha wedi sapa sira kabeh. Tentang masalah puasa ini memang difardukan, yakni setelah turun ayat ini yang isinya yakni wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di sini dikatakan pokoknya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud daripada beriman di sini adalah tidak milah-milih orang yang harus taat imannya, taat takwanya, itu tidak. Yang jelas dia harus beriman kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebagai Tuhannya. Sehingga diistilahkan ya ayyuhalladzina amanu. Karena ya ayyuhalladzina amanu ini berarti semua orang yang beriman. Boleh jadi imannya seseorang itu tidak sempurna. Mungkin bisa juga dikatakan, nuwun sewu, maaf, dia mungkin sholatnya belum penuh. Dia mungkin zakatnya juga belum mengerjakan zakat. Mungkin juga masih suka ngerumpi dan lain sebagainya. Tetapi orang itu karena dia itu orang beriman, menyembah Allah, percaya dengan adanya Tuhan Allah, maka dia juga diwajibkan untuk mengerjakan puasa. Sekali lagi, tidak pilih-pilih. Pokoknya tidak dia beriman, maka dia diwajibkan untuk mengerjakan puasa. Kutiba alaikum
syam. Dan puasa ini sebenarnya itu adalah juga sudah dilakukan oleh para orang-orang sebelum Nabi Muhammad itu juga melakukan puasa. Sehingga di sini dikatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum umat Muhammad itu juga melakukan puasa. Apalagi kalau kita dengar juga mungkin orang-orang yang sekarang ini juga mengadakan puasa. Tidak hanya orang-orang Islam saja, tapi agama-agama lain pun toh juga beliau mengerjakan puasa. Tetapi puasa mereka ini tentunya akan berbeda, atau puasa zaman sebelum Nabi itu berbeda dengan puasa zaman Nabi. La'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang sudah ditetapkan ataupun dihitung. Lah, turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ini memang memberikan pengertian bahwa puasanya umat Muhammad itu ya hanya ditentukan pada waktu puasa saja, Ramadan saja. Jadi tidak ada istilah bahwa umat Muhammad ini kok disuruh berpuasa kok malah membuat repot. Enggak, karena puasa ini kita ketahui dalam satu tahun itu ada 365 hari kira-kira. Lah kita diwajibkannya umat Muhammad itu cuman dalam satu bulan saja ini. Oleh karena itu kita di bulan puasa ini wajib untuk mengerjakan puasa. Yang perlu diingat bahwa puasa di umat Muhammad ini adalah la'allakum tattaqun, supayanya dia itu bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk hal itu supayanya kita puasanya itu memang betul-betul, ya tentunya kita harus memenuhi apa yang menjadi syarat-syarat daripada puasa. Sederhana, karena puasa ini hanya memerlukan niat. Dan nomor 2, mengekang. Puasa itu maknanya adalah mengekang. Mengekang dari ya hawa nafsu, cuman secara hukum ini mengekang makan dan minum mulai dari fajar hingga sampai ke surub ataupun maghrib. Perlu diketahui dalam Islam ini memang difardukan puasa dan difardukan juga harus niat karena Allah. Seperti kita ketahui biasa dalam kalangan kita dengan mengatakan nawaitu shomahodi an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati fardhu lillahi ta'ala. Itu diucapkan harus tiap hari supaya puasa kita itu ya dikatakan sah. Tiap hari kita harus berniat seperti itu, dan dalam niat puasa ini juga harus ditentukan bahwa kefarduannya daripada puasa Ramadan. Oleh karena itu, setelah kita memberikan niat, maka kita juga harus mengekang apa? Menahan makan dan minum secara hukum, mengekang makan dan minum, mengekang hubungan suami istri. Dan mengekang suami istri ini tentunya ya pada waktu puasa saja, pada waktu pagi sampai sore. Adapun malamnya dalam ayat berikutnya dikatakan tidak apa-apa. Faman kana minkum maridun, apabila kalian itu sakit
atau au ala safarin atau bepergian, fa'iddatum min ayamin ukhor, maka diganti hitungan bilangan yang ditinggal itu, yakni dengan kita qadha. Kita mengatakan karena ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ini yakni bahwa kalian itu diwajibkan untuk berpuasa. Oleh karena itu, manakala jenengan sakit ataupun bepergian, ini juga maaf harus kita introspeksi, kita menyadari kalau memang kita itu sakit dan betul-betul sakit secara dokter harus tidak berpuasa, ya kita tidak berpuasa Pak, tidak apa-apa. Manakala kita bepergian, manakala kita merasa payah, maka diperbolehkan dengan ketentuan pada umumnya, yakni kita baru diperbolehkan muka manakala kita sudah bisa menjamak qasar. Mungkin itu sepintas tentang masalah puasa. Semoga kita puasa tahun ini bisa genap selama 1 bulan penuh, dan kita semoga puasa kita serta amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.